Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul sabar. Tentu saja kita sering mendengar kata sabar. Jika kita sedang ditimpa kemalangan, pasti banyak orang yang berkata, sabar ya, pasti itu. Kata sabar sendiri merupakan kata yang cukup sederhana jika dilihat, namun sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, tentu saja kita harus berusaha menanamkannya dalam diri kita. Lantas, apa sih sebenarnya arti dari kata sabar? Menurut bahasa, kata sabar diambil dari bahasa Arab, as-sabru, yang berarti menahan diri dari keluh kesah, dari mengeluh atas kemalangan yang menimpa kita. Nah, kata sabar itu bukan berasal dari bahasa Arab saja, tetapi ada juga dalam bahasa Indonesia, yaitu tidak gampang marah, tidak mudah putus asa, dan tahan terhadap berbagai cobaan yang menghadapi. Lalu, apakah perlu menjadi orang yang sabar? Yang itu saja sangat perlu. Karena apa? Karena tak selalu hidup di dunia ini indah. Kehidupan kita itu ibarat roller coaster, ibarat naik biang-lala. Kadang kita di atas, kadang ada di bawah. Nah, seringnya saat kita di bawah itu sering macet. Entah itu baunya hilang atau apa. Jadi, orang yang di bawah itu seringnya susah lagi naik ke atas. Ini realita yang harus kita hadapi sehari-hari. Karena banyak kita temui susah sekali naik ke atasnya. Tapi begitu jatuh ke bawah itu mudah. Hanya butuh suatu kejadian, butuh suatu ucapan, bisa menjatuhkan seseorang, bisa menyatukan kehidupan seseorang. Nah, saat kita di bawah ini, kita harus mempunyai sifat sabar. Tentunya bukan hanya sabar-sabar menerima saja. Tidak ada upaya untuk memperbaiki semuanya. Sabar di sini adalah sabar dalam artian sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kita pun harus berusaha memperbaiki semuanya. Tentu saja, dengan problematika dan kesulitan hidup, kita semua harus selalu bersabar. Terus bekerja keras meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang mengenai sabar itu banyak sekali disinggung dalam Al-Quran. Karena saking pentingnya sikap ini. Dalil tentang sabar ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153, yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, dalam ayat ini tentu saja kita bisa melihat sangat jelas sekali bahwa hanya kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon pertolongan. Caranya apa? Ya, dengan sabar dan sholat.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kita semua pasti menyadari bahwa dalam hidup tak selamanya kebahagiaan yang dijalani. Ada pasang surutnya, seperti air laut, kadang susah, tapi tak selamanya susah. Kadang kita pasti akan mengalami fase di mana kita bahagia maupun senang. Menanamkan sikap sabar memang tak mudah, namun jika tetap harus berusaha melakukan dan melatihnya. Oh, apakah sikap sabar itu bisa dilatih? Tentu saja, kita bisa melatih mulai dari hal-hal yang terkecil. Kita sebagai manusia pasti selalu akan ada fase di mana diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat uji itu kita coba untuk bersabar, sabar sambil terus melakukan upaya untuk memperbaikinya, mencari solusi sehingga segala kemalangan, segala penderitaan yang kita hadapi, segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu melaluinya. Mungkin sampai di sini saja hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Jika benar itu semua datang dari Allah, namun jika ada kesalahan itu semata-mata karena kesalahan saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.